Bismillah. Alhamdulillahilladzi qawluhu turra. Salatullah wa salamuhu ala sayyidina Muhammad Yashafa'ah wa ala alihi wa ashabihi tawil istiqamah. Amma ba'du. Bersyukur kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Salawat dan salam terlimpah selalu kepada junjungan Nabi kita Muhammad, keluarga serta sahabat beliau. Ketika Nabiullah Adam itu diciptakan Allah, yang paling pertama diperlihatkan kepada Nabi Adam itu adalah tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tulisan itu sudah ada di setiap ambang pintu surga dan di tiang arasy. Dan tulisan itu pula yang menyebabkan salah satu burak merindukan siapa gerangan orang hebat yang sanggup bersanding dengan La ilaha illallah, yakni Muhammadur Rasulullah. Sehingga burak ini menangis merindukan Nabi di dalam surga dan ditebus Allah menjadi kendaraan Nabi ketika Isra dan Mi'raj. Begitu Adam merasa kesepian di dalam surga, lalu Allah bikinkan seorang teman yang bernama Sayyidah Hawa. Jujur maharnya Adam dan Hawa sil ala habibi Muhammad. Apa kata Allah? Adam baca salawat kepada kekasihku Muhammad. Terkenal di dalam sejarah jujuran Adam dan Hawa itu adalah salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya setiap orang kawin itu, setiap diambang mau pintu masuk, ketika mempelai laki-laki datang, itu tradisi Banjar dihambur baras pengin sambil dicari tukang salawat, karena mengambil berkah pertemuan Adam, bukan pertemuan, pernikahan Adam dan Hawa. Jujur mahalnya adalah salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan ada di penang juga ini aja. Pasaran Serawi juga. Lalu kemudian ketika Nabiullah Adam dan Hawa diciptakan Allah di dalam surga, iblis itu membisik. Artinya membisik begini, merayu Adam, merayu Hawa, karena yang tidak abadi di dalam surga itu hanya Adam dan Hawa. Sehingga iblis merayu Hawa, merayu Adam, maukah kamu agar abadi dalam surga? Hawa tergoda, lalu memakan buah. Buah itu sebenarnya bukan khuldi namanya, cuman dinamakan khuldi, artinya buah kekal abadi. Buah itu terlarang dimakan oleh Hawa, kemudian diikuti oleh Adam, sehingga terlempar keluar dari surga karena memakan buah khuldi. Khuldi itu artinya sebenarnya adalah buah abadi. Ini godaan iblis. Sebenarnya takdir Adam itu dan Hawa memang di dunia, sebabnya aja makan buah khuldi. Biar kada makan itu lebih baik. Iya, di dunia juga takdirnya. Mun sudah takdir sugih itu biar berjual kerupuk sugih. Mun takdir kada sugih itu biar jadi batu bara, tetap ya kada mau sugih-sugih.
on takdir bubuhan penerbangan nih lah babi ini artis biar jadi penerbangan insya Allah mahayal. Cuma harus ada usaha dan ikhtiar, cuma jangan disandarkanlah ke usaha ikhtiar. Usaha ikhtiar itu tidak memberi bekas. Kenapa? Sebabnya kita berusaha berikhtiar, Allah menyuruh. Allah menyuruh kita berusaha berikhtiar, cuma jangan disandarkan ke usaha ikhtiar. Dari itu orang yang kadang ngerti tauhid peniwasan hidup sama dengan orang meniwas itu menyandarkan hasil kepada usaha ikhtiar. Cakaan kamu semalam jadi ini, cakaan kamu jadi ini ya. Itu kebanyakan jaka tuh orang kadang ngerti tauhid. Nah jadi usaha ikhtiar itu hak kita sebagai hamba. Yang menentukan hasil hakikatnya Allah. Jangan bertuhan kesehatan dah. Awak gagah sehat walafiat kuat, olahraga teratur, fitness, baitu makanan teratur, umur 42 mati Haji Mas Said. Olahragawan, makanan teratur, hidup sehat, kada makanan di pinggir jalan. Umur 40 mati 39 ke 40 asraf lakinya Bunga Citra Lestari berapa minggu lah. Ini orang sini sebelah Turangga udah. Ada ulun pengajian malam Ahad di Banjaraya umur sin 78 Rokusudin Bosini 2 bungkus sehari kada sing matian. Mengkada percaya ditangi malam minggu. 2 bungkus sehari kada sing matian kain itu. Jadi jangan bertuhan kesehatan lah. Kada tentu nang anum ni lambat yo ini nang anum gini hajarnya corona yo nanya. Nih alhamdulillah bimbing berkat salawat pada ulun sini sama juna hitam. Ini sudah juna hijau. Amin. Hijau dari bimbing pada ulun hijau aja sudah. Duitnya habis dah. Kenapa tertawa? Ujurlah. Santai aja kita. Nah, jadi begitu Adam dan Hawa jujurnya salawat keluar dari surga membaca doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa ini tidak terkabulkan kecuali ketika Adam ini teringat akan mata pertama melihat salawat, jujuran salawat, diembele itu doa dengan salawat sehingga doa itu terkabulkan. Jadi berkat salawat bertemulah Adam dan Hawa. Adam ini galau, wajarlah galau ibu bininya sekungannya ya karena cakanya ada 2 ada perlu galau. Jadi mau nggak kanakanlah putus pacar galau bebinian berapa ikut bareng di dunia. Itu jangan galau tinggalan pacar berapa ikut bareng bebinian di dunianya. Tidak tahu memangkih ada bebinian, tidak tahu hampalam ada. Di sebelah nih ada. Nah, jadi artinya jangan galau. Jadi tetap saja kita, jadi sholawat itu sama dengan begini, setiap orang makan itu usaha ikhtiar, Allah yang memberikan kenyang. Setiap orang berobat itu usaha ikhtiar, Allah yang menyembuhkan. Setiap orang bekerja itu usaha ikhtiar, tapi Allah yang menentukan hasil. Orang baca salawat pun salah satu usaha ikhtiar, dan mudah-mudahan dengan berkat salawat Allah menghilangkan penyakit kita. Orang bahari biblah anak setuyuk 10 bibah ulun 11 yang senang. Oh ini 2 aja pusing 11. Maka bahari itulah bakamih kada ada popok pampres aja dah kunikuitan kita lah peninian kita. Rumah itu tuh hancing tilam tuh hancing aur kami kita aja kajung tilam tuh kacer dulu aur kami aja tuh ada popok ada pampres. Wah ini berpampres kan nyaman beran. Nah di situ kami, di sini kami, situ bawa kancing, nah kayak kucing aja lagi di rumah. Anak orang setuyok cuma jadi kayak kita. Kenapa geran orang bahari? Nah bedanya lah tipis dengan orang kita. Orang kita nih kalau membuat masalah dalam kepala kada sanggup, kepala kita halus. Masalah bini ke kepala, masalah anak ke kepala, masalah tetangga ke kepala, masalah usaha masuk akan ke hati ke kepala, masak
Orang bahari itu bujur aja banyak anaknya, tapi orang tiap hari baca dalail dan tiap minggu baca burdah, sehingga orang menggaduh anak usaha ikhtiarnya. Cuma intinya apa, hakikatnya berkat salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ambil contoh gitu. Ambil contoh. Kita 15 menit lagi santai. Belum tahu buahnya nih lapar. Masya Allah. Makanan. Beliau ada aja nah, wali Tuhan nih. Masya Allah. Doakanlah mudah selesai urusan yang lah. Amin. Amin akan kabul. Kayaknya lah mandang orang telah. Ulun minta ampun lah, bukan karena rendah hati. Kadang-kadang terpikir di rumah tuh bipek. Asa bubuhannya ini kada berdosa, ulun nang berdosa. Kenapa? Pian-pian ini datang ke sini mengabulkan hajat tuan rumah. Dua, yang paling tidak tuh masalah makan tuh kan tergantung ya kalau ulun lebih pada pian, ulun amplok, ulun salah-salah ulun nang masuk neraka. Pian monting amplok lah. Namun tuan rumah memberi. Nah, jadi kadang-kadang berpikir, mudah-mudahan aku nih diampuni Allah, itu benar ya. Hati-hati beragaplah kalau hilang amplok. Dan kadang-kadang kan gitu berpikir, udah mati bubuhannya ahli surga juga ya. Nah, siapa tahu beliau ini kabul doa. Mudahan nang belum kawin lakas kawin, amin. Nang sudah bipek usah lagi waktu nang Tuhan nang sudah anak amin dulu ya. Amin. Yang musim corona nih alasan aku menyain jadi isolasi mandiri. Hujan. Jadi jamamanya seapakah setengah bulan nih jago isolasi, jangan ditemui jauh ya. Padahal bakal jadi anjir situ. Nah, jadi ada cerita dengan ceritanya. Jadi kita tetap berusaha ikhtiar, cuma jangan digantung usaha ikhtiar tuh kepada hasil. Usaha ikhtiar itu hak kita, hasil hak Allah. Makan hak kita, Allah. Dan sunnahnya memang kita makan kanyang hak Allah. Mencari hak kita jangan digantung. Sekira kita begitu berujung jangan sombong, begitu rugi kita kecewa. Kenapa? Berusaha berikhtiar hak kita, masalah hasil urusan Allah. Nah, ada cerita ceritanya belum ungkap di pengajian. Coba buka Google nantilah. Ada pengarang kitab hafal Quran, hafal ribuan hadis bahkan bergelar Ibnu Taimiyah abad kini. Artinya orang ini super cerdas sedunia. Tahun 96 matinya kafir. Allah. Kita nangkat hafal Qurannya, anak pada masuk surga lah haratanmu ha. Bersisa wali Allah matinya. Nah, yang kita cari itu bukan itunya. Wah ya, pengarang kitab dunia kelas papan atas hafal Quran maka mati kafir, ribuan hadis maka mati kafir. Jangan kayak itu. Ini aja mati kafir kita kayak apa? Apa kekurangannya itu yang penting, dan pukul ke diri. Kenapa gerang jadi memukul ke diri? Karena inya manusia, kita manusia. Apa gerang jadi inya tuh mati kafir? Salah satu diantaranya kurang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ini kada bisi kendaraan menuju Allah. Orang yang bertarikat tuh bahkan kendaraan sorangan menuju Allah. Cuma mun bisa, mun kai umur 70 beninja hilang di tikungan, sini terjungkal. Ulun pilih bisi motor lebih 15 biji, alhamdulillah. Bicik grek pulang gojek. Ulun bicik 20.000 bayar. Keluar masuk. Asalnya motor habang berganti pulang putih. Mbak putih sahabat berganti pulang, kirang banyak benar bisi motor lain itu 4 berganti. Motornya hanya pulang. Menburuk kan diterimanya. Artinya apa? Kita tuh hendak sampai juga ke tujuan, gampang, nggak usah menyopir, cukup Grab dengan Gojek. Apa intinya? Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sebagai contoh lah. Jadi jangan tinggalkan baca salawat kepada Nabi. Kita kada beisi harta meninggali anak warisan, kada kau beisi rokok meninggali anak warisan, kada beisi tanah meninggali anak warisan, kada beisi amas mengai orang sugih meninggali anak warisan. Cukup kita tinggali banyak baca salawat tiap hari. Berkat salawat mudah-mudahan anak zuriat kita dijamin dan dijaga Allah. Buktinya apa? Kuitan kita bacari kada kayak kita, tapi buktinya kalau menjadi kita. Artinya
Caranya apa? Si jin tiap malam membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudahan penerbangan lekas kawin. Amin. Yang sudah amin juga. Nah, jadi inilah salah satu di antaranya. Itu coba bukan nanti Guru Al-Qasimi lah, Ibnu Taimiyah abad kini gelarnya itu. Itu lewat bukunya juga sebagai seorang yang non-muslim. Matinya hanya raja itu, kalau bersisa kan sudah lawas ceritanya. Kali ini baru terjadi wafatnya tahun 1996 kalau tidak salah. Nah, lalu kita kembali ke pertemuan Adam dan Hawa berkat salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang bertanya Adam Hawa itu apa gerak jadi bertemu berkat salawat kepada Nabi Muhammad. Makanya di Mina itu dingarani Mina harapan. Mina itu kalau secara istilah lah kayak hamil, orang hamil rahim ibu. Kenapa jadi rahim ibu? Karena kayak apa aja banyaknya jamaah haji, insya Allah muat. Ngarani Mina. Mina itu bisa diartikan harapan. Yang dipakai corona ini sanggup menahan haji, luar biasa. Corona ngaran penyakit ditasmiyahi buahnya COVID-19. Virusnya nih, kalau menahan haji, kalau menahan orang sekolah, ada kau turun masjid, kin sawat tutup hari Jumat lah. Cuma sebuting corona nih kalah dengan tahan lawan pemilu. Itu hati-hati kan. Ya lah dulu lah, nyalawas si bang sudah corona nyala. Sekolah tutup, masjid Jumat sawat takutan kena masjid dola. Kalau di corona akan corona kalau kena. Itu bahaji, berumrah ini belum buka lah. Alhamdulillah. Cuman sebuting corona ini kada tahan KO dapatnya pemilu. Ini coronanya hilang sudahlah, pengantinan hibak sudah. Kurang tampulan ng corona tadi buahnya pengantinan jadi alasan ada. Kenapa ada pengantinan corona padahal ada berduit. Nah, lawas dah hilang juga sudah. Cakanya ada di moda di lawan orang haul apa memakan guru judi tadi ibakam kena ya lah. Di masjid jaga jarak tapi celengan kejapayan sama juga kena. Coba ikam celengan itu kalau jalan kalau kejapai pulang nang bekas ada hulu lucu juga buahnya nih. Anu jaga jarak kita aja. Jaga jarak ya caranya. Anu sekira jangan karena corona bujur cuman celengan kenapa dijapai sama ya kena juga itu lucu banget. Ya saking kata pintarnya manusia kawan bini tuh gitu jaga jarak gitu. Social distancing jadi suku suter non sesapu aja. Kita lah usaha ikhtiar tetap jalan. Cuma jangan dituhanakan, tetap kita berdoa kepada Allah. Tetap aja jaga jarak, jaga kesehatan tetap, tapi tetap kita berdoa kepada Allah. Cuma ada orang yang mu'tazilah benar, terlalu usaha ikhtiar cuma lupa Allah. Ya nang jaga jarak tahun bini aja 6 bulan ini kada tahu gaduh-gaduh. Social distancing. Nah, jadi tetap orang gak usah berikhtiar kada berdoa itu sombong. Orang berdoa aja tanpa usah ikhtiar asal jangan punya kehendak. Ya ini lucu. Jadi kita tetap berusaha dan berikhtiar. Nah lalu apa kelebihan lain daripada orang yang membaca salawat kepada Nabi Muhammad? Harapan, ini harapan kita. Mati itu kan pasti, wah ini umur mati 50 gini disikat malangkan maut. Pada saat 60 bro. Ya makanya lah takutan mati rugi. Kenapa? Pasti mati masalahnya. Kalau pasti mati jangan takutan mati. Nah kita takutan akan tuh kalau bina mati kita kada husnul khatimah. Itu yang penting. Nah orang tuh hendak mati kalau ulun mencontohkan rajin tuh mencabut gigi. Mencabut gigi itu perlu suntik bius. Ulun pernah mencabut gigi nang ada bayar di puskesmas. Oma 2 kali suntik minta itu kepala ulun dijuhut di 7 bulan gitu. Soalnya ada bayar. Ada pernah bayar pokoknya talarang dibanjiri bayarannya dokter tak suntiknya tuntung wih pak anak sudah aja sudah aja bayar
Nah, kada terasanya bayar ibae lain BJPS itu wah itu anuan bahambusan kayak kaliangan betegangan. Itu baru mencabut gigi pakai bius, beda dengan nang murah lawan nang larang biusnya lah, nang bayar lawan nang gratis kan beda. Nah, apalagi mati itu layak biduruhul mu'min hatta yara makhanahu fil jannah. Ada akan mencabut roh orang beriman malakal maut kecuali Allah tampilkan surga. Tapi yang paling nikmat dari surga itu adalah waktu meninggal dunia hadirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bius paling kuat sudah. Karena di surga itu paling nikmat bukan kawin. Kalau pang pikiran mesum nak kawin jalan bidadari or di kelambuha itu ada itu nang paling nikmat tuh memandang lawan Nabi kita Muhammad berkumpul lawan sidin sambil memandang Allah. Makanya itulah berdoa kita baca salawat itu dalam mati, mudahan jangan mati bagi nang belum tulak, mudahan kawat tulak haji dan umrah ziarah ke makam Nabi. Cuma nang kurang rancak ziarah makam Nabi itu ada sebuting nang belum lagi bermimpi Rasulullah. Biar 10 kali tulak haji umrah mun belum bermimpi Nabi, karena khasiat bermimpi Rasulullah di hidupnya kada sakit hati. Jadi kenapa kadang jadi bini kita tuh penyakit hati? Karena kita nyakit hati, kenapa jadi gelisah? Kada suah mimpi Nabi. Awal mimpi dipatok ular aja gitu. Nah, doakan guru bini di rumah tuh termimpi lawan Rasulullah. Amin. Jadi bila dikawin bahasa biasa sakit hati ini dia. Kenapa aja bini guru tuh jangan ada sakit hati, bini sini termimpi Nabi, bini seorang termimpi hantu, kayaknya sama. Ini lebih belah nih logika ulang lah. Nah, bini di rumah termimpi Nabi. Amin. Kedua nih malamin apa? Orang termimpi Rasulullah itu luar biasa, ada sakit hati lawan termasuk sinyal-sinyal mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi mudah-mudahan nah berkat pengumpul sinun sedikit aja, santai aja kita, karena sudah lawas duduk pinapanat jakalah. Mudahan berkat tadi intinya tadi orang baca maulid itu sejarah Rasulullah. Nah mudah-mudahan dengan berkat membaca salawat ini, apalagi ini dihauli tahlil ini baik untuk sultan-sultan lawan para habaib dan wali-wali Allah di kampung Banjar sini, berkat jasa-jasa bubuhannya nih kita diimanlah. Nah, Sultan Suryansa kan raja pertama Islam di Banjar ya Allah. Berkat sidin hendak digempur oleh para Nahmarina sidin, lalu minta bantuan kerajaan Demak, diutuslah Khatib Dayan, lalu ditawari Khatib Dayan, hakuna aku membantu asalkan ikam Islam. Berkat itu akhirnya dibalik perperangan akhirnya ada nikmat yang luar biasa, orang Banjar Islam gara-gara daripada hendak menuju perang. Boleh aja kena guru kan, bila ada orang kena anu aja penerbangan ya aku nak mengambil berkat ikam merencak baca salawat, jadi jika kena hakuna aku mengambil ikam asalkan ikam Islam, boleh gitu. Masya Allah. Kena menyunatnya. Sini ada tukang sunat di majelis kami ini, Ahmad Samsat. Masya Allah. Udah HBBC. Tadinya spesial, tading kater. Dia mengharap janggut. Semangat. Itu ikam bepagatan tuh bang. Jadi ini berkat Pangeran Suryansa lah. Nah kemudian ada sini Sultan Musta'in Billah bin Sultan Hidayatullah. Sultan Hidayatullah kan diasingkan oleh Belanda. Makam beliau hari ini ada di Cianjur, Jawa Barat. Kemudian di sini kalau tidak salah Sultan Adam. Nah ini mudahan doakanlah harta Sultan Adam, intan 70 kerat berliannya masih ada di Museum Belanda. Waktu itu kan dijadikan rampasan, diandak di Museum Belanda. Nah mudahan Belandanya memulihkan kawa bayar hutang. Lain hutang kita pang hutang negara. Nah, hutang negara 70 kali. Itu dan Trisakti bukan lain-lain. Ini lebih Tuhan dari Trisakti. Cuma tapi ya juga kamu udah bulik lah itu benar ada pikiran. 70 karat ya, dari berapa triliun itu. Tukarakan kerupuk bakal dengan sungai bebek. Itu masih ada harta Sultan Adam, harta kerajaan lah. Itu bukan milik negara, ini bukan Gusti Rahman masuk dia nih. Aku jatahannya dia. Jangan bisa banyak-banyak ya Allah. Nah jadi
Itu mudahanlah harta itu terbulik sultan. Nah, kemudian di sini kan Bahari itu sultan-sultan, kebanyakan kawin lawan ulama dan habaib. Ada sultan sekaligus habaib di Kalimantan, namanya Sultan Hamid II Al-Qadriyah ya. Itu keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, Abdul Qadir Jailani. Ya pengulah lambang Garuda Pancasila. Ya pun dia anak Sultan Hamid II yang membuat lambang Garuda Pancasila. Itu orangnya pintar, lihat Google lah, YouTube. Pintar, cerdas, bungas, beberapa bahasa terkenal, tapi beliau bukan pahlawan, tidak diakui karena difitnah berhubungan dengan Westerling. Sebenarnya beliau ajar Westerling dalam bukunya, beliau bukan pengkhianat, tapi beliau memang bisa bahasa Belanda karena mengerti 7 bahasa. Kalau kita kan 2 bahasa jeliot. Nah, jadi ini orangnya cerdas, pintar, Sultan Hamid II. Karena Sultan Hamid II itu masuk ke NKRI, sehingga raja lain 4. Kalau ada Sultan Hamid II masuk ke NKRI, raja lain berpikir hendak melepaskan kerajaan, kada gampang melepas kerajaan ya. Raja Goa, Raja Lukasi ini ada juga Raja Lukasi. Ada gampang melepas kerajaan nih, pengorbanan raja luar biasa. Melihat Sultan Hamid lalu terbikinlah RIS namanya, Republik Indonesia Serikat. Sultan Hamid II itu luar biasa orangnya, lambang Pancasila bikin di sini. Kenapa luar biasanya? Itu matinya kayak apa dulu? Mati Maret 27 1978 di Jakarta, dimakamkan kan di tempat kan di kampung beliau Pontianak. Apa gerak kelebihan Sidin? Mati Sidin haratan sujud sembahyang maghrib. Itu kan orang biasa, itu luar biasa. Allah memberikan kelebihan. Nah, itu Sultan Hamid II lah. Jadi sultan-sultan ini, nah termasuk Habib Hamid bin Abbas Bahashim Basiri. Insya Allah aku tadi ada kerepotan, ada sempat ziarah. Insya Allah setiap minggu. Insya Allah mengkedano ada tuh hadiah Sidin. Coba rasakan dah di wadah Habib Hamid bin Abbas Bahashim, duduk kamu situ galau-galau pikiran, coba duduk di situ galau-galau, insya Allah tenang. Apa hajat kita insya Allah dikabulkan. Coba duduk di situ, hawanya sama kan dengan di luar. Misalnya ada batatai makam biblah, misal ini makam Sultan Hamid II, di sini misalnya makam Ahmad Samsat, misal aja Bang lah, misal aja Bang lah. Nah, Habib Hamid ini nah, lain rasa hati. Sebelahnya lain makam. Karena bergerak itulah karamat beliau yang luar biasa, Habib Hamid bin Abbas Bahashim. Jadi mau ada galau pikiran misalnya bawa ke situ aja, bakalah hidup lagi bini bawa ke situ aja, guring di situ, nyaman pukuli orang. Nah jadi itu Sidin kan sahibul wilayah Banjar. Ampun Banjar tuh Sidin, ampun Banjar tuh Sidin. Ampun Jakarta Habib Husin luar Batang. Kalau ampun Banjar Habib Hamid bin Abbas Bahashim Basiri. Nah mudahan karena kita mahadiah beliau, mudahan hajat kita kabul. Banjar nih takipai coronanya. Amin. Insya Allah sudah hilang juga bang coronanya. Nah, lambat mereka sama kawin karena pas bener bang lah alasan. Kawinan ya. Kita dingai Jakarta kau pengantinan di gedung soalnya corona, padahal duitnya juga ya kadang. Namun ini kadang lagi gedung sudah jalan dulu Nah mudah-mudahan berkat kita pengarangnya berkumpul di sini, berkat salawat kepada Nabi, penyakit hilang ya Allah, kampung kita aman. Mudah-mudahan jauh dari mara bahaya yang ada kita inginkan, penyakit di awak terada, dan mudah-mudahan hutang piutang kita lunas, urusan kita lancar ya Allah, dan mudah-mudahan rumah tangga kita ruhi rahayu, dan mudah-mudahan kita jangan mati sebelum ziarah ke makam Nabi. Mudah-mudahan berkat salawat jangan mati sebelum bermimpi wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta halal minta rizki. Biniatin solihah, khususan dari Sultan Suryansah bin Pangeran Jaya Menteri, wa Sultan Musta'im Billah bin Sultan Hidayatullah, wa Pangeran Mahdi Panji Anta Usul.